Alur cerita anime Surekano bagian kedua. Cerita pun berlanjut. Pada malam yang poek itu, Mizuto memikirkan pada masa SMP dia memiliki seorang kabogoh. Mereka berdua pergi ke sebuah camp ceria. Terlihat mereka berdua saling mengobrol melihat bulan yang indah pada malam itu. Singkat waktu, saat Mizuto membaca novel Tantei wa Mousindeiru, dia dihampiri oleh Yume menyuruhnya untuk berbelanja kado untuk hari mama. Akan tetapi, Mizuto tidak ingin membelinya bareng-bareng. Yume ingin membeli kado itu bareng-bareng agar terlihat kalau mereka berdua saling akur. Akan tetapi, tetap saja Mizuto tidak ingin pergi bersamanya. Singkat waktu, akhirnya Yume menggunakan pakaian gemes dan glowing untuk mengajak Mizuto pergi bareng. Mereka pun naik kereta dan di perjalanan ada guncangan yang membuat oyag. Sesampainya di mall, mereka pun memikirkan hadiah kado yang cocok untuk mamahnya. Akhirnya mereka pun berbelanja bunga yang diberikan kepada mamahnya. Terlihat mamahnya cerik seedan-edannya dan terharu. Singkat waktu, Mizuto mendoakan mamahnya. Dia juga menyadari kalau Yume mengintip dirinya. Dia pun lalu masuk ke kamar tersebut dan menemui Mizuto. Yume berusaha bersikap lembut dan manja kepada Mizuto karena dia adalah saudaranya. Setelah itu mereka berdua memikirkan untuk memisahkan diri dari kedua orang tuanya. Karena Mizuto kepikiran supaya mama dan babenya bisa menghabiskan waktu berdua dengan intens. Mizuto kepikiran untuk menginap di sebuah camp ceria. Singkat waktu, saat sarapan itu, Mizuto menemukan sebuah tempat untuk menginap yang rupanya bersebelahan dengan rumah Minami. Mereka berdua bertemu dengan Minami dan Kogure. Terlihat Minami begitu cunihin kepada Mizuto. Akhirnya mereka berempat menginap di tempat tersebut. Kemudian Kogure menanyakan sejauh mana hubungannya dengan Yume. Dia pun berusaha memancing kalau Mizuto hanya fokus dengan gunung kembarnya. Kemudian Kogure pun ngagorowo karena Mizuto hanya fokus dengan gunung kembar Yume. Yume pun merasa panas dada dan ngabubak kamar sebelah. Kemudian Mizuto pun berbalik menyerang Kogure. Dia pun ngagorowo kepada Akatsuki kalau dia ingin menjadi polisi dan menjaganya. Di sisi kamar itu Akatsuki berubah menjadi riweuh dan ngabukbak kamar tersebut. Singkat waktu, mereka berempat pun pergi ke restoran Dadang Resto. Dan mereka membeli beberapa porsi pizza. Kemudian Yume dan Mizuto membuat minuman Orson campur sari. Setelah makan itu, Minami dengan cunihin meminta belajar bareng dengan Mizuto sampai-sampai pegangan erat. Tanpa diduga, Yume merasa kesal dengan kelakuan Minami. Kembali ke apartemen sewaan itu, Mizuto fokus belajar, dia pun bisa menggunakan ilmu tenaga dalamnya. Kemudian setelah Kogure tidur, pergi keluar apartemen dan tidak diduga ada Yume sedang melihat bulan pada malam itu. Mizuto pun melihat kostum Yume yang tampak begitu imut. Yume diajak pulang oleh Minami, namun dia tidak bisa karena ingin belajar sesuatu. Lalu kedua temannya menghampirinya. Yume ingin mendapat nilai di peringkat atas. Singkat waktu, Yume berusaha belajar keras untuk ujian. Diceritakan pada masa SMP-nya, pertama kali dia tidak bisa berada di peringkat pertama pada pelajaran matematika. Kemudian dia pun berhasil mendapatkan peringkat pertama pada pelajaran matematika. Akan tetapi Mizuto cuek bebek. Kemudian di ruang tamu itu Mizuto dan Yume saling berdebat. Mizuto ingin merasakan rasanya menjadi peringkat pertama. Singkat waktu saat akan berangkat sekolah, Mizuto pun menyindir Yume karena terlihat ngantuk dan kelelahan. Saat menanyakan arti dari peringkat satu baginya, akan mudah masuk SMA favorit dan disenangi oleh para temannya. Singkat waktu saat di rumah itu, Yume tiba-tiba menghampiri Mizuto dan melihat kalau jawaban terakhir tidak diisi olehnya. Akan tetapi Mizuto beralasan kalau dia kehabisan waktu untuk menjawabnya. Yume pun ngambek seedan-edannya karena menganggap Mizuto meremehkan dirinya. Kemudian mamanya datang menghampiri untuk menenangkan Yume. Kemudian Mizuto pun berbalas kalau Yume ingin mendapat peringkat pertama.
tapi tetap saja menurut Yume begitu aneh. Singkat waktu saat akan berangkat sekolah, Mizuto mengancam Yume untuk mengakhiri pencitraan dirinya. Saat Yume melihat hasil pengumuman, dia berada di peringkat kedua, kalah dari Mizuto. Yume merasa sedih karena dia tidak berhasil di peringkat pertama. Kemudian ketika Bondon menghampirinya dan memberikan semangatnya, lalu Yume merasa termehek-mehek dan terharu karena dia senang disemangati oleh ketiga temannya. Setelah itu Yume pun pergi ke perpustakaan untuk menemui Mizuto. Rupanya Mizuto sedang mengobrol dengan salah seorang Bondon. Dia adalah Higashira, seorang gadis yang menjadi temannya. Mereka pun membahas definisi dari seorang teman. Kemudian dia meminta Mizuto untuk memasangkan kaos kakinya. Singkat waktu saat akan pulang, Mizuto menemui Minami dan Yume. Namun terlihat Higashira begitu tampak malu-malu kucing. Setelah itu di rumah, terlihat Yume merasa cemburu dengan kedekatan antara Mizuto dan Higashira. Besoknya saat di sekolah, Yume berusaha memanjakan Mizuto. Kemudian di perpustakaan itu, Mizuto curcol kepada Higashira kalau Yume adiknya tampak aneh. Melalui Higashira, menyuruhnya untuk membaca raut wajah dari Yume. Di rumah itu Mizuto mendatangi Yume di kamarnya. Rupanya Mizuto kesal karena kelakuan Yume yang diam tapi pika sebelen. Yume juga merasa iri karena Higashira memanggil nama depan Mizuto. Singkat waktu saat akan pulang sekolah, Yume lalu berkenalan dengan Higashira. Higashira juga menjelaskan kalau Mizuto hanyalah teman sepemikiran. Setelah itu Mizuto juga mengungkapkan kalau Yume menganggap Higashira suka kepada Mizuto. Pada masa lalu Yume, saat SMP, dia selalu bertemu dengan Mizuto untuk bobogohan. Dia juga sempat menyatakan rasa cintanya melalui surat dan dikirimkan ke loker Mizuto. Namun suatu hari, dia malah memberikan surat itu langsung kepada Mizuto. Dan beruntung Mizuto menerima rasa cintanya. Singkat waktu, Higashira menerima sebuah surat yang membuatnya bingung. Rupanya Higashira diajak oleh Yume dan Minami pergi ke restoran. Kemudian Minami menanyakan soal perasaan Higashira yang suka dengan Mizuto. Higashira juga menyatakan kalau dia ada rasa suka dengan Mizuto. Akan tetapi Higashira tidak memahami definisi dari sebuah cinta. Kemudian Yume menampilkan Mizuto yang sedang tertidur. Terlihat Higashira memiliki rasa suka terhadap Mizuto. Higashira pun menjadi bertanya-tanya apakah dia sebenarnya suka dengan Mizuto. Lalu Yume menyadari mungkin saja itu adalah rasa cinta pertama bagi Higashira. Akan tetapi Higashira menjelaskan untuk saat ini dia lebih menyukai hubungan sebagai seorang teman. Selama dia bisa ngobrol dengan Mizuto, membuat dirinya merasa senang. Kemudian Yume memberikan semangat kepadanya kalau ingin hubungannya lebih dari sekedar teman alias bobogohan. Singkat waktu di toilet itu mereka bertiga merencanakan untuk memenangkan hati Mizuto. Lalu Minami memberikan semangat. Pasti ada cara untuk menaklukkan Mizuto. Di perpustakaan Higashira bersama dengan Mizuto. Sementara itu Yume dan Minami merekam kejadian mereka berdua. Tiba-tiba mereka berdua menyadari kalau Higashira memamerkan knalpot bobok racing. Lalu Mizuto pun menghampiri Higashira untuk menutup knalpot bobok racing miliknya. Kemudian mereka bertiga kembali lagi ke sebuah toilet. Minami pun menyuruhnya untuk menggunakan senjata andalan para Bondon. Minami pun menyadari ukuran gunung kembar milik Higashira yang begitu oyak dan ngagurayot. Tidak habis dari itu, Minami pun terobsesi dengan gunung kembarnya yang ngagurayot. Kemudian kembali ke perpustakaan, Higashira menghampiri Mizuto. Dia pun secara langsung menyerang dan menabrakkan gunung kembar yang ngagurayot miliknya ke Mizuto. Kembali lagi ke toilet, Minami menyadari kalau Higashira kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Menurutnya, rasa percaya diri seorang Bondon itu dapat mempengaruhi seorang lelaki. Setelah itu Higashira menemui kembali Mizuto. Mizuto melihat bibirnya yang sehabis makan gorengan. Setelah itu Higashira berusaha mendekati dirinya. Akan tetapi setelah itu Mizuto menyerangnya dengan mengacak-ngacakkan rambutnya.
Singkat waktu, mereka bertiga berada di restoran. Higashira masih merasa pesimis ingin menjadi kabogohnya Mizuto. Kemudian di rumah itu Minami menghubungi Yume dan membahas sesuatu pada jam 5 sore esok hari untuk mempertemukan Higashira dengan Mizuto. Singkat waktu, mereka pun merias Higashira agar tampak glowing. Higashira lalu menunggu Mizuto yang datang. Setelah Mizuto datang dengan gelagapan, Higashira menyatakan rasa cintanya dan ingin menjadi kabogoh Mizuto. Akan tetapi Mizuto malah menolaknya. Dia beralasan ada seseorang yang masih berada di hatinya dan tidak ingin pergi meninggalkannya. Dia juga tidak ingin membuat mantannya bersedih. Singkat waktu di perpustakaan, Higashira ingin melihat rak buku ke rumah Mizuto. Dia hanya ingin tahu novel ringan kesukaan Mizuto. Higashira pun memaksanya sampai-sampai meneror gunung kembar miliknya. Singkat waktu, Higashira bersama dengan Yume dan Minami. Mereka akan pergi ke tempat ganti skin. Yume dan Minami akan membantunya memilih skin terbaik. Mereka pun pergi ke tempat ganti kostum tersebut. Pertama, Higashira menggunakan pakaian gemes. Bukan hanya sekedar gemes, tetapi lebih seksoi. Minami pun menyadari ukuran gunung kembar milik Higashira yang tampak gede, yang rupanya adalah ukuran G-cup. Minami tampak terobsesi dengan ukuran gunung kembar milik Higashira yang oyak. Setelah mencoba beberapa skin, sayangnya tidak cocok. Minami berusaha untuk mengempeskan gunung kembar itu agar terlihat lebih proporsional. Pada masa lalunya, Yume pernah mencoba berganti skin agar tampak glowing. Namun sayangnya Mizuto tidak memberikan respon dan kode keras kepadanya. Sampai akhirnya di sore itu dia pun memberikan jawaban karena pakaiannya cukup imut dan memintanya untuk tidak menggunakan celana gemes. Kemudian Higashira mencoba pakaian yang direkomendasikan Minami. Dia juga mengirimkan foto tersebut kepada Mizuto dan cocok baginya. Singkat waktu, Higashira pun datang ke rumah Mizuto. Dia pun diantar ke lantai 2 dan membuat Babeh dan mamahnya begitu heran. Akhirnya di kamar itu Higashira menemukan light novel jadul kesukaannya. Dia pun sampai-sampai rebahan di kasur milik Mizuto. Akan tetapi Yume memprotes karena seenaknya rebahan di kasur orang. Setelah rebahan itu tiba-tiba pundaknya merasa cangkel dan nyeri. Dia pun meminta Mizuto untuk memijatnya. Akan tetapi, tiba-tiba Yume memprotes karena menganggap mereka berdua sudah bobogohan. Setelah selesai memijat, Higashira memintanya untuk memasangkan kaos kaki karena gunung kembarnya terlalu besar. Kemudian Higashira mengobrol dengan Yume. Sebenarnya dia suka dengan Mizuto, hanyalah sebagai pertemanan saja. Singkat waktu, Yume kembali ke kamar Mizuto dan memintanya untuk memasangkan stocking. Setelah itu, Mizuto pun mengantarkan Higashira untuk pulang. Dia pun bercerita dengan orang tua Mizuto yang menganggap dirinya adalah mantan. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.